Teater api sendiri itu sebenarnya berawal dari ketika ada beberapa teman dari salah satu kelompok teater yang punya kegelisahan yang merasa gagasan-gagasan atau pemikirannya itu ketika di satu kelompok itu tidak sebebas. Nah, kemudian berkumpul, curcol ke salah satu teman yaitu Bambang Ginting. Nah, dari gagasan-gagasan kegelisahan itu ditampung, kemudian difasilitasi lah oleh Bambang Ginting, dan kemudian mengajak beberapa teman lain, baik dari kelompok teater yang lainnya, ada yang dari teater kampus atau teater ekstra luar itu, membuat awalnya sih sebenarnya bukan membuat sebuah institusi, tapi menggagas sebuah pertunjukan gitu. Tapi ketika pertunjukan akan diadakan, dia harus butuh label, maka label yang dipilih adalah Teater Api Indonesia. Anggap aja kenapa bukan Surabaya, ya mungkin karena cita-citanya pengen suatu saat menasional seperti itu. Nah, hal yang menarik dari Bambang Ginting sebagai salah satu motor, dia melihat bahwa teater itu tidak harus pemain teater murni, tapi bisa jadi dari orang-orang awam, karena orang awam pun punya unsur teatrikalnya sendiri gitu loh. Maka ada beberapa teman seperti Ambar, Dwi, terus yang lainnya itu diajak bergabung sampai membuat iklan di sebuah media, butuh pemain teater seperti itu. Dan ya alhamdulillah kegelisahan itu merasa diwadahi oleh Bambang Ginting. Nah, secara format atau mungkin pemikiran, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat itu pemikiran dari teater Prancis yang masuk ke Indonesia, yang kebetulan sebelumnya adalah Bambang Ginting terlibat dalam satu kelompok yaitu teater Sae, maka ada sedikit warna teater Sae. Awal-awalnya ya sampai muncul klaim dari teman-teman Surabaya, wah Sae banget ini. Tapi dari situ karena dia memang orang analisa komposisi gerak IKJ, maka dia memasukkan unsur yang berbeda yang membuat kita punya pembeda dengan teater Sae atau Dindon dengan teater kuburnya seperti itu gitu. Nah, menarik, satu hal lagi yang menarik dari Ginting adalah Ginting itu menstimulus pemain-pemain atau teman-teman yang terlibat dengan teater api itu untuk mengeksplor gitu. Jadi tidak 100% apa yang dipentaskan, baik itu mulai ngomong gerak, ngomong musik, itu selalu idenya Ginting tidak. Mereka selalu mengeksplor, ketika menurut dia cocok, oke, itu yang kita pakai. Itu yang menarik dari Ginting. Jadi sutradara bagi dia itu tidak harus semuanya dari sutradara, enggak. Sutradara itu ibaratnya seperti dalam kepala rumah tangga, dia hanya bisa jadi ide dari kepala rumah tangga, tapi bisa juga ide itu dari pemain, dari tim artistik, dari tim pembantu umum. Kalau menurutnya itu baik, diketok palu, oke, itu yang kita pakai. Karena pernah dalam satu pertunjukan, kalau tidak salah Metamorfosa Petani Tanpa Lidah itu, untuk ilustrasi musik, konsep musiknya justru dari pemain yang nemukan, Agus Mbah almarhum. Seperti itu. Begitu juga gerak, tiba-tiba ada tim musik yang menemukan piye nek umpama ngene. Wah, Ginting cocok, oke, itu yang kita pakai. Pencarian-pencarian itu gitu. Nah, termasuk saat itu ketika dalam beberapa pementasan, saya meskipun sebagai kru musik yang mungkin berperannya kelihatannya kecil, tapi ikut metode latihan yang gila-gilaan. Kenapa gila-gilaan? Ya agar kita merasakan satu frekuensi gitu. Kenapa latihannya kru musik semua ikut latihan bareng, agar kita merasa satu frekuensi. Bukan hanya aktor saja yang latihan gitu. Penggenjotan fisik yang gila-gilaan sampai saya pribadi muncul anggapan iki jane arep main teater apa dadi atlet toh ngono. Itu karena
ada pemikiran yang saya tidak tahu aslinya dari siapa, kemungkinan dari pemikir Perancis, yang kemudian dilontarkan oleh Afrizal. Saya akan membedah diri saya sampai pada kemungkinan-kemungkinan yang paling mustahil. Maka itu tubuh harus disiapkan untuk dieksplor, maka latihannya harus gila-gilaan. Nah, dari situ yang kemudian teman-teman biasa mengeksplor tubuhnya karena memang sudah benar-benar terlatih. Ada memang yang sempat shock dengan metode latihan itu, tapi lama-lama juga terbiasa gitu. Nah, kemudian Ginting juga menyarankan teman-teman untuk menambah referensi, karena bagi Ginting itu akan berbeda ketika tukang becak demo tentang politik dibandingkan mahasiswa FISIP. Kalau kemudian naskah atau repertoar itu berbicara tentang politik, kita awam betul soal politik, penghayatannya juga akan jadi berbeda gitu. Makanya teman-teman sharing clippingan, sharing buku dikasih ketika di rumah Ginting, buku ini untuk jadi bahan bacaan, ya agar kita juga punya wawasan ketika kita melakukan interpretasi terhadap naskah itu. Itu yang menarik dari proses-proses teater api yang ditularkan atau yang diwarisi dari Bambang Ginting almarhum itu.